Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudara-saudara kita lanjutkan materi kita. Nah, kita ngejar itu Vicon ya untuk 4 kali Vicon sebelum UTS nanti ya. Saudara-saudara, bisnis intelijen ini bekerja dengan apa ya, dan juga apa yang dikerjakan ya. Jadi pertanyaan ini sangat penting gitu kan untuk mengetahui bahwa bisnis intelijen ini apa yang akan kita olah ya. Kemudian bagaimana cara kita mengolah, bagaimana cara kita menggunakannya ya. Jadi dalam apa itu bisnis intelijen ini secara teknologi informasi gitu ya, itu adalah kuat di dalam melakukan yang namanya pengolahan data ya. Pengolahan data dan juga perancangan sistem seperti itu. Nah, saudara-saudara, kita itu bekerja untuk mengolah yang namanya big data ya. Jadi big data inilah yang menjadi pekerjaan untuk orang-orang sistem komputer ya, sistem informasi ya, untuk dijadikan sebagai eh, ini ya sebagai itu modal utama, juga di samping juga metode-metode utama nanti ya. Jadi bisnis intelijen ini mengolah big data ya. Big data ini saudara kita harus pahami gitu kan, bagaimana pola perilaku big data sebelum kita nanti menerapkan metode-metode artificial intelligence ya, untuk kita bisa mendapatkan informasi, pengetahuan, dan juga langkah selanjutnya. Jadi big data ini sangat penting ya untuk kita pahami ya. Nah, data itu dari mana? Data itu internal dan eksternal ya. Kalau anak-anak teknologi informasi itu rata-rata data itu dari eksternal yang sulit ya. Yang sulit itu data itu dari luar ya. Kalau data internal gitu kan, data internal suatu perusahaan, nah itu relatif lebih mudah karena semuanya sudah memiliki sistem dan terkoneksi. Tapi data-data dari luar, nah, itu yang cenderung agak sulit ya. Nah, saudara-saudara, kemudian bagaimana cara kita mengolahnya? Setelah kita bekerja bahwa kita itu mengumpulkan data ya melalui skema big data, maka kita bekerja menggunakan intelligent method ya. Jadi intelligent method ini adalah metode kecerdasan yang kita kenal ya. Di situ ada apa itu machine learning, ada deep learning ya, ada juga turunan-turunannya gitu kan yang sangat penting ya, seperti fuzzy logic, neural net, jaringan saraf tiruan atau neural networks ya. Kemudian metode-metode pengolahan yang lain. Kemudian bagaimana cara kita menyajikannya? Cara kita menyajikannya adalah metode visualisasi ya, karena data itu harus bisa disajikan ya, disajikan dalam bentuk diagram, grafik, atau juga multimedia. Nah, itu adalah itu merupakan teknik metode visualisasi. Nah, big data ini dari mana? Data itu dari atau cara kita memperolehnya bagaimana? Cara kita memperoleh adalah dengan cara kita melakukan proses data mining ya. Kita melakukan pemanenan data. Data itu kita panen ya. Kita panen, kita peroleh ya kan, kita sebelum kita cultivate ya, itu kita menggali ya. Data itu kita gali dari berbagai macam sumber ya, internal maupun juga eksternal. Nah, seperti itu ya. Jadi business intelligence itu adalah sebetulnya adalah mengolah big data ya. Mengolah big data supaya nanti bisa kita gunakan untuk kepentingan bisnis. Nah, seperti itu ya. Seperti kita ketahui saudara-saudara, tujuan bisnis itu tidak seperti yang kita bayangkan ya. Orang melakukan bisnis itu tidak mencari keuntungan jangka pendek ya. Kalau kita bicara bisnis dalam skala perusahaan, maka bisnis itu adalah pengembangan aset ya. Jadi mindset bisnis sekarang ini bukan hanya untuk mencari keuntungan 1 hari 2 hari ya, tapi untuk pengembangan aset ya. Jadi beda bisnis mindset corporate dengan bisnis skala kecil ya. Kalau skala kecil gitu kan, itu adalah untuk hanya cukup berorientasi pada keuntungan harian ya. Keuntungan harian gitu kan, operasional itu bisnis yang bisa kita katakan tradisional ya. Tapi kalau bisnis modern, corporate ya kan, itu sudah berorientasi pada pengembangan aset ya, sehingga disitulah ada investment ya, ada itu networking ya, ada merger dan lain-lain dan sebagainya ya. Nah, jadi big data ini saudara-saudara lebih tepat ya kan digunakan untuk pengembangan aset bisnis ya. Jadi dia kalau kita bicara aset ya kan,
Di situ ada aset marketing ya, yang dalam bentuk digital marketing gitu kan, ada aset untuk itu mengetahui kinerja perusahaan gitu kan, aset dalam menghadapi tantangan perusahaan di masa akan datang gitu kan, aset untuk menghadapi ketidakpastian pasar. Nah, seperti itu ya. Jadi big data ini sudah tidak bicara gitu kan. Untuk karena apa? Karena big data ini mahal ya. Big data ini sangat kompleks dan sangat mahal sekali ya. Sehingga apa saudara-saudara? Sehingga banyak sekali perusahaan-perusahaan gitu ya yang bergerak spesialisasi untuk mengolah big data, baik untuk skala nasional maupun juga internasional ya. Skala internasional di situ ada perusahaan namanya McKinsey ya. McKinsey itu tidak hanya konsultan ya, tapi dia itu mengolah big data kan untuk dihasilkan satu pengetahuan ya, pengetahuan tentang eh, prospek bisnis ya, tentang kebijakan politik ya, tentang kebijakan negara, kemudian tren global ya, tentang juga produk-produk yang nanti akan bisa berkembang gitu ya. Kemudian bidang pengembangan SDM, sumber daya manusia kan itu salah satu pekerjaan daripada McKinsey. Nah, sehingga apa? Sehingga dia layanan dia hanya untuk ngolah data aja gitu kan. Itu dipercaya. Dipercaya karena dia memiliki kredibilitas ya. Kredibilitas dalam mengolah-olah big data supaya nanti digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar gitu kan untuk bisa memasarkan atau juga mengembangkan asetnya. Nah, ini memang big data ini memang mahal ya, mahal sekali gitu kan. Karena kalau itu perusahaan tidak menggunakan big data, sudah bisa dipastikan perusahaan itu akan sulit untuk berkembang ya. Apalagi tantangan era sekarang ini adalah transformasi digital seperti itu ya. Jadi Anda saudara di bidang komputernya gitu kan itu memahami bahwa big data ini digunakan sebagai sumber utama ya, sumber utama untuk dikerjakan ya. Dengan apa? Dengan metode artificial intelligence ya, supaya apa? Supaya kita bisa mengungkap informasi. Jadi dari data kita olah untuk kita sajikan sebagai informasi. Dari informasi kita olah lagi menjadi knowledge, pengetahuan. Dari pengetahuan kita olah lagi menggunakan artificial intelligence untuk diperoleh namanya decision eh, result ya, menghasilkan keputusan. Kita olah lagi menggunakan AI menjadi suatu strategi. Nah, ya. Jadi ini saudara-saudara, apa itu big data ini memang atau artificial intelligence ini ya di dalam konsep BI ini gitu kan menjadi metode utama ya. Satu untuk big datanya, yang kedua adalah artificial intelligence-nya ya. Yang ketiga adalah orientasi bisnisnya. Nah, orientasi bisnis ini sudah juga menggunakan AI ya, menggunakan AI agar dihasilkan skema-skema itu keputusan, skema-skema rekomendasi, skema-skema katakanlah strategi atau juga pengembangan ya. Bahkan juga lebih penting lagi adalah apa? Predik ya, prediksi, meramal, forecasting. Nah, gitu ya. Jadi supaya kita bisa punya pemahaman ini gitu kan, agar nanti kita gitu kan bisa mengembangkan perusahaan itu berdasarkan analisis data ya. Jadi kalau perusahaan di era sekarang ini dia tidak menggunakan skema ini, dia akan sulit untuk berkembang ya, sulit ya kan. Karena apa? Perusahaan itu di era sekarang ini tidak berorientasi untuk katakanlah betul revenue jangka pendek ya. Jadi perusahaan itu berorientasi kepada apa? Pengembangan aset. Asetnya harus berkembang. Baik itu aset yang tangible, kelihatan, maupun aset yang tidak kelihatan. Nah, aset yang tidak kelihatan itu jauh lebih sulit karena apa? Data. Nah, data itu menunjukkan apa? Portofolio. Portofolio kekuatan daripada satu perusahaan itu. Ya kan? Berkembang di era apa? Di era sekarang dan seterusnya. Ya kan nggak mungkin kita mengembangkan perusahaan gitu kan itu jangka pendek. Nah, perusahaan itu harus kita kembangkan jangka panjang gitu kan ya, sustainable ya, berkelanjutan dan bisa mengikuti perubahan zaman seperti itu ya. Nah, saudara-saudara, bagaimana big data itu? Ya, big data itu tentu kita peroleh dari berbagai macam sumber ya, eksternal maupun juga kelembagaan ya. Jadi big data itu bisa kita peroleh dari itu social networks, dari search engine, ya dari medical record, ya data-data online shopping, data-data stock exchange, data-data dari itu global ya, dari dunia ya, dari negara-negara gitu kan. Itu kita calculate ya.
kita proses untuk menjadi satu konsep big data. Kenapa? Data-data itu pengertian big data di era bisnis ini gitu kan. Ada data yang seolah tidak nyambung dengan perusahaan, tapi berkaitan, sangat berkaitan erat. Contohnya apa ya? Contohnya adalah data tentang itu data tentang misalkan itu konsumsi BBM ya. Konsumsi BBM ya, apa hubungannya dengan nanti itu mobil listrik. Nah, gini kan. Nah, ini sudah mulai kelihatan gitu kan. Soalnya nggak ada hubungannya. Apa hubungannya antara data konsumsi BBM tahunan dengan jumlah mobil listrik? Nah, berarti kan ini membuat satu skema, membuat satu relasi. Berarti kalau logikanya, kalau mobil listrik itu banyak ada di masyarakat, berarti karena konsumsi BBM turun seharusnya. Nah, ini polanya seperti apa? Nah, polanya ada nggak hubungan yang bisa menjelaskan antara konsumsi BBM di satu negara dengan jumlah transportasi moda listrik atau juga mobil listrik? Ada hubungannya nggak ini? Nah, orang melihat secara kasat mata, seolah-olah nggak ada hubungan. Ini kan nggak ada hubungan, Pak. Beda beda perusahaan ini. Yang satu BBM itu Pertamina, ya. Yang satu adalah produsen mobil listrik. Ini kan nggak ada hubungannya, Pak, seolah-olah. Nah, tapi disitulah big data itu bisa mencari hubungan. Bisa mencari hubungan, relasi, atau juga korelasi, dan juga bisa mendapatkan informasi. Nah, untuk mendapatkan data ini saudara-saudara nggak mudah emang. Data ini dari mana? Nah, data ini harus kita peroleh dari konsep big data, ya, konsep big data. Belum lagi data-data yang lain ya. Bahkan sekarang itu dikembangkan konsep sentiment analysis, yang itu produk ya kan itu mendapatkan review dari konsumen ya, atau konsumer ya kan melalui teknologi informasi. Bagaimana kita bisa menilai gitu kan produk kita itu mendapatkan itu penerimaan dari konsumen. Sejauh mana konsumen itu menerima produk kita, ya? Sejauh mana tingkat kepuasan pengguna produk kita, produk perusahaan? Itu nggak bisa kita jawab hanya dengan survei langsung pengguna, tapi juga atau konsumen, tapi juga dari social network, dari sosial media, dari search engine, ya, dari sumber-sumber yang lain. Nah, inilah anak-anak IT itu berperan untuk membuat satu skema big data gitu kan, yang bisa itu yang bisa memastikan bahwa sumbernya ini adalah sumber yang valid, ya, sumber yang valid, sumber yang benar, kredibel, bisa dipercaya kan, dan memiliki integriti. Nah, seperti itu ya, untuk nanti diolah sehingga menghasilkan suatu informasi. Yang informasi itu nanti bisa terkait dengan variabel-variabel yang lain yang selama ini orang tidak menyangka ada hubungannya satu sama lain. Jadi apa saudara-saudara? Jadi di dalam bisnis intelijen ini gitu kan dibutuhkan suatu konsep yang namanya critical thinking, ya. Critical thinking di dalam melihat suatu konsep yang abstrak, ya. Tadi saya contohkan kepada Anda gitu kan, apa hubungannya antara ya konsumsi BBM secara nasional dengan jumlah mobil listrik. Ini kan sesuatu yang terpisah, tapi itu ada hubungan, ada suatu relasi, ada korelasi yang nanti itu membuat satu rekomendasi berdasarkan kajian pengetahuan. Nah, artinya apa ini saudara? Anak-anak IT ini berperan, ya, berperan untuk menciptakan konsep inovasi, ya, menghubungkan sesuatu yang seolah nggak nyambung, akhirnya menjadi satu konsepsi relasi yang rasional, ya. Sebagai contoh gitu kan, tadi saya sebutkan gitu kan, berarti kalau mobil listrik itu meningkat, berarti kan konsumsi BBM itu turun. Nah, konsumsi BBM turun, gitu kan, itu diolah lagi gitu kan, berarti apa? Polusi itu reduce, menurun. Kalau polusi reduce berarti apa? Berarti kesehatan meningkat. Jadi unlimited hubungan yang bisa kita koneksi. Semakin kritis kita ya membuat satu konsepsi hubungan dari big data relasional, maka itu semakin kita menghadirkan sistem itu semakin cerdas. Nah, inilah hebatnya orang teknologi informasi, saudara-saudara, bisa mencari hubungan-hubungan seperti ini. Nah, tentu apa ini kuncinya? Tadi ya, kritis dan inovatif. Ya, jadi Anda mengolah data, ya itu sudah pasti bisa. Mengolah data dengan berbagai macam software, sudah bisa. Tapi mencari pola hubungan, nah itu belum tentu. Belum tentu ya. Ini bisa jadi itu disiplin ilmu lain yang bisa mengcreate ya, mencari pola-pola hubungan ini. Padahal itulah yang memang dibutuhkan dalam
bisnis big data di era sekarang ini, ya. Sehingga apa? Sehingga betul McKinsey gitu kan itu saat ini ya sebagai role model gitu kan, itu perusahaan yang mengkhususkan dirinya sebagai pengolah big data ini kan untuk menghasilkan pengetahuan-pengetahuan untuk ditawarkan kepada semua perusahaan. Ya. Mau nggak? Ya, saya berikan data, analisis, informasi gitu kan, yang perusahaan Anda itu bisa sustainable. Nah, itu kan tawaran yang sangat penting. Karena tidak semua perusahaan itu punya skema ini. Ya, kalaupun toh mau bangun itu juga sulit ya karena ini murni computer science ya dan juga ilmu-ilmu yang lain. Ya, di situ ada berbagai macam ilmu-ilmu pendukung gitu kan. Bahkan ilmu politik juga, ilmu kebijakan atau analisis kebijakan politik ya di berlaku nasional maupun juga internasional. Jadi berbagai macam orang ahli gitu kan terlibat di dalam konsep bisnis intelijen ini ya. Jadi bisnis intelijen ini saudara tidak satu single field bidang ilmu komputer selesai. Oh tidak ya. Karena dia membutuhkan analisa. Analisis dari mana? Analisis dari berbagai macam ahli gitu kan. Anda di bagian layer yang paling hardware-nya ya, hardware untuk menyediakan skema skema daripada big datanya, analisis itu pengolahan datanya, gitu, analisisnya, gitu kan. Nah, sampai itu menjadi informasi pengetahuan, ya, untuk menafsirkan informasi tadi itu, nah inilah butuh yang namanya orang ahli, ya, ahli ekonomi, ahli politik, ahli bisnis, ahli digital marketing, ya, yang itu tentu kadang-kadang di luar bidang ilmu kita semuanya. Nah, itu sudah cara ya. Halo, halo, Iya Pak, halo. nah, gitu ya. Bahkan yang lebih sulit lagi adalah dalam bisnis intelijen ini adalah mampu mempredik, ya, mampu meramal, ya. Jadi nggak ada di era sekarang ini gitu kan, dukun bisnis gitu kan, itu menggunakan bakar kemenyan di Gua Selarong di mana gitu ya. Kemudian bakar tuh pakai kembang setama itu nggak ada. Nah, untuk bisa prediksi kan, nggak perlu bakar kemenyan, ya. Kita olah big data gitu kan, untuk memprediksi pasar. Nah, untuk prediksi pasar, data dari mana? Ya, data ini kompleks, big data yang bekerja ini. Dari data stock exchange, ya, dari data penjualan saham, dari data digital marketing, ya, data dari volume ekspor impor negara nasional internasional, data forwarding, pengiriman barang, ya kan ini kan kompleks. Hanya untuk menganalisa pasar aja, datanya itu banyak sekali, ya. Nah, itulah yang sehingga kita pahami gitu kan bagaimana pola big data ini kan saudara ya seperti itu. Hmm. Nah, saudara, data itu bisa kita lihat sebagai data yang terstruktur, semi terstruktur, data yang tidak terstruktur. Ya, data yang struktur itu data yang variabelnya konstan. Ya, variabelnya konstan ya dan perilakunya adalah periodik. Itu terstruktur ya, kata seperti itu. Ada yang semi terstruktur ya, data-data dari sosial media ya, data-data dari internet itu lebih banyak yang semi structure. Data yang dari internet ya kan itu juga kita pecah lagi kan ada data-data yang berupa video, image. Nah, ini data-data yang tidak terstruktur ya. Karena informasinya ada di dalam konten. Nah, ini lebih sulit lagi gitu ya, big datanya ya. Karena datanya itu informasinya itu ada di dalam konten. Nah, konten gitu kan, sistem apa yang mau bisa membaca konten? Ya. Kalau data teks ya kan, AI bisa mengenali, bisa baca ya dengan mudah. Data yang semi structure AI dengan mudah dengan konsep betul large language model untuk menerjemahkan data-data teks. Kalau datanya video, ya, adakah sekarang AI ini yang bisa menafsirkan data-data video, konten, halo, atau image, ya, dengan sangat akurat? Misalkan nih gitu kan, saya ngupload gambar foto kucing, AI itu akan bisa merekomendasi, apakah bisa mengenal ini kucing apa singa? Halo, Bisa, Pak. bisa. Bisa Pak. Nah, Bisa. karena datanya gampang, ya, gitu kan, dan mudah, itu kan kalau kucing sama singa, gitu kan gitu ya. Kemudian ya, kalau datanya video sudah bisa AI. Ya. Video bisa Pak, tapi untuk durasinya paling yang terbatas. Nah, itu salah satu contoh ya, big data hanya untuk menafsirkan konten ya video itu
butuh ya kan yang sangat resource yang sangat besar ya. Jadi data yang tidak struktur ini saudara-saudara ya, ini data yang penting juga ya. Jadi data-data yang tidak struktur ini juga menunjukkan bagaimana kita bisa mendapatkan informasi ya. Kalau data-data teks itu AI mudah sekali ya. Data-data yang audio, video, image ini yang jadi tantangan ya. Jadi tantangan besar gitu kan. Karena AI itu harus bisa mengungkap informasi yang akurat ya di balik data-data yang bersifat multimedia ini. Nah, inilah saudara-saudara konsep big data yang akan dikerjakan oleh anak-anak teknologi informasi ya atau sistem komputer kan untuk bisa mendapatkan informasi ya. Nah, data zaman dulu ya sebelum konsep big data itu masuk, data itu tersentral ya. Data itu tersentral gitu kan. Di luar database itu nggak ada data lain. Nah, zaman sekarang saudara, big data itu data di mana-mana. Data itu data sentral, data everywhere ya. Kalau zaman dulu ya data arsitekturnya gitu ya, secara jaringan komputer ya, data itu satu, database. Selebihnya itu nggak ada. Kalau sekarang saudara-saudara, big data, karena big data itu akan digunakan untuk menghasilkan pengetahuan, menghasilkan informasi dulu ya. Informasi, setelah menghasilkan informasi baru menjadi pengetahuan. Setelah menjadi pengetahuan baru menjadi hal yang lain, kebijakan, strategi, dan seterusnya. Nah, kalau begitu, konsep big data adalah data itu everywhere. Data itu ada di mana-mana. Data itu tidak tersentral di dalam server aja. Data itu dari mana? Dari internet gitu kan. Kita mau menganalisa sentimen, analisis suatu produk, data digital marketing gitu ya. Data itu dari mana? Tidak ada dalam server kita. Data itu ada di luar, di dalam jaringan. Ya. Nah, inilah konsepnya big data itu bekerja. Ya, bahwa data itu ternyata tidak hanya sumber internal kita. Data itu lebih banyak eksternal kita. Kenapa? Karena kita mau mencari pola hubungan relasional data tadi itu. Sebagai contoh gitu kan, itu data ingin tahu gitu kan, apa hubungan antara konsumsi BBM secara nasional dengan jumlah mobil listrik, volume mobil listrik setiap tahun. Ada hubungan nggak ini? Nah, apa gunanya? Oh banyak sekali ya gunanya kan. Dari sini kita bisa mendapatkan informasi gitu kan bahwa satu, kalau mobil listrik itu banyak ya, udah mulai merambah pasar, berarti konsumsi BBM turun. Nah, bagaimana pola konsumsi BBM? Ada pengaruh nggak? Nah, kalau pola konsumsi BBM turun, ini bisa kita teruskan pengetahuan ya. Karena ini adalah big data, pengetahuannya unlimited yang bisa kita peroleh. Orang-orang yang pemerhati lingkungan kepingin tahu apa hubungan antara ya mobil listrik, konsumsi BBM nasional dengan polusi udara. Ada hubungan nggak ini? Itu kan? Ada, Di, ada Pak. apa? Gimana? Ada Pak. Kalau pakai mobil listrik kan dia mengurangi polusi udara ya Pak ya. Kalau nggak pakai itu sangat mempengaruhi juga ke polusi udaranya Pak. Iya. Kalau pakai mobil listrik dia apa ya memperkecil kemungkinan adanya polusi udara Pak. Nah, betul. Betul sekali. Ya. Namanya Melisa ya. Melisa ya. Jadi betul itu. Jadi itulah big data. Big data itu bisa memperoleh informasi yang selama ini tidak diperkirakan oleh orang. Ya, tadi saya sebutkan gitu kan. Itulah perlunya anak-anak teknologi informasi seperti Anda kan untuk bersikap kritis. Bersikap kritis ya, kemudian bersikap inovatif ya. Karena tadi kan data itu tidak tersentral dari satu pusat database, tapi data itu everywhere di mana-mana. Nah, kita tergantung kita, inovasi kita dalam menciptakan satu skema ya, Pak, ya kan? Kita ciptakan pola hubungan gitu kan berdasarkan premis gitu kan. Kalau mobil listrik itu sudah meningkat, berarti konsumsi BBM turun, berarti polusi di udara semakin baik gitu kan. Berarti mobilitas masyarakat itu semakin meningkat, ya, kemudian produktivitas kerja akan meningkat. Ada pola hubungan nggak ini? Nah, untuk mendapatkan pola hubungan, berarti kenapa? Data yang kita peroleh ini tidak bisa dari satu sumber data.
Berarti apa? Data di mana-mana tadi itu. Jadi big data adalah data is everywhere, every time, ya, dan data itu bersifat random, ya. Nah, seperti itu ya. Nah, apa gunanya bagi bisnis kalau mendapatkan informasi itu? Gunanya adalah bisnis-bisnis yang lain untuk bisa masuk, ya. Jadi misalkan gitu kan, mobil listrik itu perlu apa? Oh, perlu baterai, gitu kan? Berarti bagaimana peluang bisnis baterai ini bisa berkembang di satu negara? Nah, disitulah dia mendapatkan informasi, oh ternyata perkembangan mobil listrik ini semakin meningkat. Kalau semakin meningkat, berarti butuh namanya komponen baterai. Bagaimana komponen baterai ini bisa punya peluang? Nah, itulah, saudara-saudara kan, itu diperlukan yang namanya business intelligence gitu kan, untuk mengungkap ini, ya. Nah, tentu tadi saya sampaikan gitu kan, tipe data adalah terstruktur unstructured, ya. Jadi data big data itu cenderung unstructured, semi structured gitu kan, random gitu kan, dan datanya itu perlu penafsiran, ya, supaya akurat tadi itu, ya. Nah, inilah saudara-saudara guna kita berperan di sini, ya. Secara volume fisik datanya kan, kalau dulu zaman dulu data itu masih bisa ditampung oleh itu server database. Kalau zaman sekarang data itu sudah unlimited, ya. Petabyte ini hanya untuk menggambarkan gitu kan data-data yang selama ini tertampung oleh server. Tapi data-data di luar itu banyak sekali. Data-data di luar jaringan komputer yang itu juga mengindikasikan terkait dengan suatu hubungan relasi tadi itu, relasi data. Jadi big data ini sudah jelas, data is everywhere, data di mana-mana. Sebagai contoh gitu kan, ya kan, kita kepingin mengetahui polusi udara di suatu negara, ya, polusi udaranya bagaimana data itu kita peroleh dari internet, dari sumber BMKG, dari citra satelit. Nah, itu kan bisa kita combine. Berarti data citra satelit kan selama ini misalkan ya belum masuk dalam jaringan komputer. Padahal data satelit itu ukurannya besar sekali. Satelit itu sekali motret atmosfer itu sudah berapa gigabyte gitu, ya. Berapa terabyte kalau itu dikumpulkan setiap waktu. Jadi ukuran data itu di dalam big data sudah unlimited. Sehingga apa? Sehingga data itu nggak mungkin ditampung dalam satu server. Data itu ada di mana-mana. Nah, tugas kita adalah cara kita memanen data ini, ya. Memanen data ini untuk kita olah, ya, menjadi suatu variabel, ya. Kemudian data ini kita olah lagi dengan artificial intelligence untuk kita peroleh hubungan relasi, kemudian kita sajikan menjadi informasi. Sehingga nanti bisa kita buat satu hubungan. Kalau konsumsi BBM turun, aktivitas mobil menggunakan BBM itu turun, ya kan? Sehingga polusi udara semakin bersih, sehingga atmosfer itu semakin bersih. Kualitas udara sudah semakin bagus. Nah, ini kan ada datanya. Siapa mendukung data ini? Citra satelit. Nah, citra satelit di mana? Di web kah? Oh, nggak mungkin. Citra satelit itu nggak mungkin dijual bebas, ya kan? Yang ditampilkan oleh di web itu hanya yang contoh-contohnya saja ya. Karena data itu harus beli. Nah, itu salah satu contoh. Salah satu contoh gitu kan, bahwa yang merancangkan bisnis intelijen ini secara membutuhkan suatu kreatif, inovatif gitu kan, dan bisa membuat satu ilmu pengetahuan. Jadi big data ini saudara dari sisi teknologi informasi tidak hanya mengolah data, ya. Jadi mindset Anda itu di dalam bisnis intelijen itu tidak hanya mengolah data. Kalau mengolah data dengan berbagai macam software, semua sudah bisa. Yang sulit itu adalah menghasilkan ilmu pengetahuan. Di mana ilmu pengetahuan itu berarti apa? Mengembangkan logika. Nah, logika ini apa gitu kan? Mencari hubungan-hubungan yang logis. Yang itu perlu kita tunjang dengan data. Nah, begitu Pak saudara ya? Halo? Halo? Iya, Halo? Itu ya. Pak, Pak. paham. Ya, jadi Anda nanti mengerjakan big data itu kan bukan untuk mengolah data saja, tapi mencari ilmu pengetahuan, gitu ya. Jadi ini yang sulit ya. Ini yang sulit, tapi kita latihan ya. Jadi ya hal yang sulit itu kita bikin bikin contoh latihan yang sederhana ya. Tadi saya contohkan gitu kan bagaimana big data itu bisa mengungkap hubungan-hubungan yang selama ini orang tidak memikirkan ya. Itulah perusahaan-perusahaan itu akhirnya berlanggan kepada perusahaan-perusahaan yang memang mengkhususkan di bidang ini ya, atau mengkhususkan di bidang ini seperti contoh adalah McKinsey. Kalau McKinsey itu memang sudah terkenal negara ya yang berlanggan ya, negara melanggan gitu kan, negara-negara perusahaan-perusahaan besar melanggan gitu kan hasil-hasil analisisnya ya, bahkan juga bisa pesan
Coba aku mencari, bisa nggak aku dapat pengetahuan hubungan antara ini, dan itu. Nah, gitu ya. Itu salah satu contoh gitu kan. Salah satu contoh perusahaan itu pesan. Supaya apa? Supaya dia dapat informasi gitu kan. Supaya dia bisa mengembangkan asetnya untuk menuju kepada sustainability. Ya, pengembangan perusahaan secara berkelanjutan. Ya. Nah, skema datanya gitu kan tadi saya sampaikan kalau traditional data itu fix ya. Fix ya kan. Data ya itu aja ya. Data itu aja berulang-ulang gitu ya. Nah, tapi kalau big data, data itu dynamic ya. Dynamic tidak fix ya, berubah-ubah ya. Data itu berubah-ubah secara waktu, secara tempat ya. Data itu bergerak. Bergeraknya yang tidak bisa kita bisa kita sebut sebagai random ya. Random ya, tapi random ini nanti bisa kita hasilkan satu pola, ya satu pola, satu keteraturan. Pola itu keteraturan ya. Data itu memiliki satu pola atau kita sebut sebagai keteraturan. Jadi data dalam big data ini adalah random. Random tidak pasti secara waktu, secara tempat, secara kecepatan, bahkan cara sumber tidak pasti semuanya. Semua tidak pasti. Tapi tugas kita ya dengan konsep artificial intelligence itu untuk mendapatkan suatu pola, pattern ya, mendapatkan pola itu keteraturan ya. Nah, dari situlah tugas kita gitu kan untuk itu bisa membuat skema ya dengan AI. Nah, kemudian juga hubungan data. Hubungan data itu pasti mudah ya. X sama dengan Y itu traditional data. Kalau big data, data itu pola hubungannya adalah itu ini tidak kelihatan ya, tidak kelihatan. Ya, jadi pola hubungannya tidak betul tidak kelihatan. Ya, tugas kita inilah menyambungkan hal-hal yang tidak berkelihatan itu supaya nyambung relasinya. Ya. Nah, itu memang membutuhkan satu konsep, ya, membutuhkan satu konsep inovatif. Nah, gitu ya. Kemudian dari skala skala apa itu big datanya karena tadi itu data unlimited, data itu besar gitu ya, sangat besar sekali gitu kan. Data itu di mana-mana ya, everywhere, every time ya, random. Maka data ini gitu kan kalau diolah gitu kan itu saudara ya membutuhkan paralel ya paralel computing ya yang paralel computing itu ini keliru ya scalingnya ini seharusnya multi servering ya pengolahannya multi server bukan single server ya jadi kalau big data gitu kan itu diolah lebih dari satu server ya karena dia mengolah data itu di mana-mana dari mana-mana. Nah, ya kan beda dengan yang tradisional, data itu cukup diolah dalam satu server. Ya, tapi kalau big data itu sudah paralel server. Sehingga apa? Zaman sekarang ini dikembangkan konsep quantum computing. Ya, quantum computing itu karena tadi gitu kan, data itu kalau kita mengolah data yang sangat besar sekali dari berbagai macam sumber, gitu kan, itu nggak mungkin lagi satu server, ya multi server untuk mengolah big data ini. Ya, sehingga apa? Sehingga dihasilkan akurasi yang sangat tinggi sekali. Kenapa akurasi sangat tinggi? Karena memperhatikan variabel aspek-aspek yang lain. Seperti itu ya. Jadi memperkecil kesalahan. Seperti itu ya. Memperkecil atau meningkatkan kepresisian. Ya. Hmm. Halo, saudara. Oke. Iya, Pak. Nah, big data. Ya, jadi kita udah paham ya bahwa itu bisnis intelijen ini gitu kan, itu mengolah big data. Ya. Dia tidak hanya gitu kan, tidak hanya sekedar gitu kan mengolah data tanpa ada suatu orientasi ya. Setelah kita bisa mengolah big data ya dengan tujuan untuk menghasilkan pengetahuan gitu kan, maka kita gitu kan bagaimana big data ini kita pahami ya. Kemudian saudara, big data ini kita pahami sebagai itu eh, langkah selanjutnya adalah analitik ya, big data analitik ya, menganalisa big data. Nah, untuk apa? Ya, ya tadi gitu kan, to uncover the hidden ya. Nah, ini kan to uncover the hidden design. Ya. Jadi analisa big data itu tujuannya adalah untuk mengungkap ya, mengungkap ilmu pengetahuan ya, mengungkap informasi. Nah, ini kan untuk mendapatkan informasi itu extract useful information ya. Ya, yang itu nanti bisa kita pecah menjadi subsistem ya. Untuk keperluan apa ya? Untuk data manajemen ya, untuk berbagai macam keperluan. Ya, tadi saya contohkan gitu kan, apa hubungannya gitu kan
antara jumlah konsumsi BBM dengan jumlah mobil listrik. Ini kan belum, ini kan ada informasi yang bisa kita sandingkan, ya. Jadi tugasnya teknik informasi itu sebenarnya sulit karena dia itu mendesain satu sistem yang mampu menghasilkan ilmu pengetahuan. Jadi Anda itu hebat sebetulnya, ya sangat hebat sekali karena Anda bekerja dengan data, ya, dengan data. Ya. Nah di Indonesia ini betul di dunia ya rame gitu kan, itu orang bekerja di datanya Bank Dunia, ya. Anda bisa bayangkan kan World Bank itu Bank Dunia itu dia mendapatkan data data dari semua negara-negara. Data tentang apa? Data tentang GDP, ya, Gross Domestic Product. Data GDP itu sudah dianalisa sama dia. Dia tahu ini, ya. Ini gitu kan, kok saya aneh ya dapat data ini ya. Data ini dia renungkan, dia amati polanya, dia bekerja bertahun-tahun ya kan, ngolah ngolah data GDP dari semua perusahaan ya kan. Dia mendapatkan suatu pola, ya. Polanya adalah negara-negara yang kaya-kaya ini gitu kan, negara-negara maju ini gitu kan, itu negara-negara yang bisa dikatakan relatif tidak memiliki sumber daya alam, ya. Ya, itu kan kalau Anda lihat ya kan, itu kan banyak ya negara-negara yang tidak betul maju, tapi dia tidak memiliki sumber daya alam, ya. Nah, ini saya unmute dulu ya, sebentar. Bentar. Coba Deva ini, uh, Deva ini, Halo, Pak. ya, Kenapa? ya, di unmute dulu. Kayaknya itu Alam Baik. Syah, Pak, yang ini. Malam sah. Oh, Meetingnya kebuka. Iya, bukan saya. oke, saya maaf ya. Oke. Yang mana ini? Yang Alam Syah Putra, Pak. Oh iya. Oh iya. Oke, ya. Nah, oke, saya lanjutkan. Jadi ini pernah apa itu? Memang ini fakta ya. Apa itu cerita sebenarnya ya. Jadi orang yang bekerja di Bank Dunia itu orang apa itu dari apa itu dari Asia, tapi dia menetap di Eropa ya. Dia mendapatkan data tahunan mengenai GDP. Dia mengamati, gitu kan, bahwa GDP negara-negara maju itu sangat gede-gede semua, Amerika, gitu kan, negara Perancis, Inggris, gitu kan. Tapi negara-negara ini kaya, ya, kaya secara aset, ya, secara aset dolarnya kaya, ya. Tapi secara sumber daya, negara-negara itu tidak punya sumber daya. Negara itu tidak punya sumber daya sama sekali. Dia nggak punya tambang batu bara seperti Indonesia. Dia tidak punya minyak seperti negara-negara Timur Tengah. Tapi sebaliknya, negara-negara yang memiliki sumber daya yang sangat kaya sekali, memiliki natural resource, ya, memiliki apa itu, memiliki kekayaan alam gitu kan, GDP-nya rendah, growth domestiknya rendah, dan dia meneliti lagi polanya, sehingga dia menghasilkan ilmu pengetahuan gitu kan, buku gitu kan, itu adalah apa itu paradok parad paradoks ya kan, eh, resource ya, resource paradox. Ya, bukunya Anda bisa baca ya di internet ya. Buku ini menjelaskan gitu kan, negara-negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam itu relatif cenderung miskin. Tapi negara-negara yang memiliki sumber daya yang kualitas sumber daya manusia yang maju, ternyata GDP-nya tinggi. Nah, inilah contoh gitu kan, hasil daripada big data bekerja. Bahwa dia punya satu konsep, suatu hubungan yang selama ini orang 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 tidak bisa menyingkap ya, menyingkap hubungan antara GDP, ya, kekayaan sumber daya alam, kekayaan sumber daya manusia. Nah, dia punya satu pola sehingga dia menghasilkan satu buku tadi itu, ya, paradoks ya, atau ini ya, apa itu, paradoks itu bisa kita artikan sebagai apa itu, keterbalikan, ya, keterbalikan antara sumber daya alam dengan kekayaan suatu negara secara GDP. Nah, itu akan jadi buku kan, akhirnya orang, oh iya betul juga ya, rasional gitu ya. Jadi negara-negara maju itu ternyata dia bisa kaya ya secara GDP karena dia memiliki sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang bisa melakukan aktivitas produktivitas. Ya, dia mengolah barang-barang dari negara dunia ketiga jadi produk global. Sebaliknya, negara-negara yang memiliki sumber daya kekayaan alam yang banyak sekali,
Indonesia gitu ya, negara-negara Timur Tengah gitu kan, ini gitu kan memiliki batu bara, minyak, mineral gitu kan, laut gitu kan. Tapi karena kekayaan kekayaan sumber daya manusianya rendah, akhirnya tidak bisa meng, apa itu, menjual ya atau mengkapitalisasi menjadi satu produk yang bernilai global. Ya akhirnya apa? GDP-nya rendah. Nah, pengetahuan seperti ini saudara-saudara diperoleh dari eh, eh, penemu teori paradoks ini kan, paradoks apa itu, natural resource ini adalah sebagai ilmu pengetahuan yang itu diakui seluruh dunia. Nah, inilah ya contoh dari bagaimana orang itu bekerja dengan big data tadi itu, ya. Lalu saudara, lalu Iya, Pak. Iya, Iya, Pak. Pak. nah, itulah pentingnya salah satu contoh big data. Sehingga apa? Sehingga anak-anak teknologi informasi ya bekerja ini gitu kan tidak hanya untuk mengolah data ya, tapi dia gitu kan berusaha untuk mengkonstruksi, membangun ilmu pengetahuan ya. Yang ilmu pengetahuan itu nanti digunakan untuk strategi ya. Dari contoh tadi bukunya itu orang Bank Dunia tadi itu ya, saya lupa namanya ya. Eh, Namanya nama orang Asia kok ya, itu Paradox of Natural Resource ini ya. Itu akhirnya dia bikin rekomendasi. Rekomendasinya apa? Kalau negara berkembang gitu yang memiliki kekayaan alam itu ingin maju, maka langkah pertama harus apa? Memajukan sumber daya manusianya dulu. Membuat manusianya cerdas, membuat manusianya berproduksi, membuat manusianya itu meningkat kecerdasannya. Nah, siapa yang follow ini? Yang mengikuti ini Cina. Cina itu ngikuti rekomendasi ini. Cina itu gitu kan, oh kalau gitu saya punya 1 miliar, 1,5 miliar penduduk ya, maka ini harus saya cerdaskan dulu. Pendidikan ditingkatkan, ya kan, politik diperbaiki gitu kan, semua diperbaiki. Akhirnya apa? Supaya dia bisa mengolah sumber dayanya menjadi produk internasional. Nah ini Cina ini membuktikan, memfollow daripada pengetahuan tentang apa? Tentang hasil dari big data ini. Nah, ya, begitu saudara ya. Halo. Iya, Pak. Oke ya. Coba. Oke, Iya, itu Pak. ke depan ya kita mulai latihan ya, latihan mengolah data gitu kan. Jadi mindsetnya udah paham ya. Mindsetnya adalah to uncover the data ya. Untuk menyingkap data itu menjadi informasi. Informasi menjadi pengetahuan ya. Metodenya apa? Nah, metodenya mulai minggu depan akan saya bahas satu persatu ya. Di situ ada betul machine learning ya, ada juga yang lebih sulit deep learning gitu kan. Dan yang metode-metode lain yang lebih mudah ya. Dari situ nanti kita berhasil, maka kita sajikan data itu dalam representasi visual ya. Dari representasi visual nanti juga bisa kita teruskan menjadi decision support system ya, sistem pengambilan keputusan gitu ya. Jadi goalnya adalah setelah kita mendapatkan pengetahuan, what next ya kan? Maka ini menjadi sistem pendukung keputusan ya. Jadi kita ini bekerja di paling bawah, tapi sangat fundamental karena menghasilkan pengetahuan untuk digunakan sebagai rekomendasi untuk sistem-sistem selanjutnya. Ya, itu sudah saudara. Ada pertanyaan? Iya. Ya, silakan. Ada pertanyaan. Halo. Halo, Oke. Pak. Izin, Pak. Saya Ya, mau nanya, silakan. Pak. Ya, Ya, saya mau nanya. Jadi, kalau misalnya kita mau analisis big data itu, apa kan ini tujuannya tadi untuk apa? Kayak metode to uncover the hidden design. Jadi, kita pengen dapatkan informasi kan sebenarnya, Pak. iya Nah, jadi betul. ketika kita ingin melakukan analisis, itu kita harus ada tujuan jelasnya dulu, atau misalnya ya udah kita punya kita udah mau ngambil big data dari data BBM tadi atau data dari mobil listrik. Nah, itu tuh apa kita analitik kita lakukan analisa tanpa tujuan lalu dapat informasinya, atau memang dari awal tuh harus jelas dulu tujuannya, Pak. Misalnya Iya betul. yang BBM dengan itu memang dicari eh, hubungannya gitu. Itu gimana, Pak? Betul. Betul. Memang harus berawal dari tujuan. Ya, berawal dari tujuan. Kita mau mencari informasi apa ini? Ya, gitu ya. Jadi berawal dari tujuan yang paling mudah ya. Sebagai contoh gitu kan, digital marketing ya. Digital marketing itu ada metode sentiment analysis ya. Nah, tujuannya apa, Pak? Ada perusahaan, Pak, datang ke perusahaan. Misalkan Anda ya perusahaan data science ya. Ada perusahaan kepingin mengetahui bagaimana apa itu produknya itu direview oleh orang. Bagaimana direview oleh publik ya. Direview oleh publik. Bagaimana perusahaan apa itu produknya dia itu diterima oleh publik. Sejauh mana penilaiannya?
Nah, berarti kan ada tujuan dulu, ya. Ada tujuan dulu, kepingin mengetahui ya brand image produknya kepada masyarakat atau publik. Nah, yang betul itu yang paling mudah, bergerak dari tujuan dulu, ya. Dari situlah kita mengembangkan suatu sikap kritis, ya, inovatif gitu kan untuk mencari data-data pendukung yang dibutuhkan. Nah, untuk mencari data-data yang dibutuhkan inilah big data itu bekerja, ya. Karena kan tujuannya kan betul nggak, ya, produk Anda itu produk perusahaan itu gitu kan memang objektif ya itu dinilai oleh publik seperti itu, ya. Bagus pertanyaannya. Halo. Oke, Pak. Ya, Oke, jawab, Pak. gitu ya. Jadi Kalau nanti kita latihan ya. Paling mudah itu nanti kita sentiment analysis paling gampang. Gitu ya. Kalau yang saya contohkan tadi memang sulit-sulit ya, Kak. Itu contoh aja ya. Tidak perlu dikhawatirkan ya. Kita bergerak dari yang mudah-mudah aja dulu ya. Data-data yang bisa kita panen secara sederhana dengan metode apa itu komputer kita ya, dengan metode artificial intelligence dari data-data dari sumber eksternal ya. Begitu sudah cara ya. Halo. ya, Pak. Iya, Pak. Siap. Oke. Oke, saudara, minggu depan saya lanjutkan ya dengan contoh-contoh metodenya ya. Dan selanjutnya adalah contoh latihan soalnya ya, supaya kita bergerak cepat ya. Oke, terima kasih atas waktu Anda. Selamat pagi, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam. Terima kasih, Pak. wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih, warahmatullahi Bapak. wabarakatuh. Terima kasih, Pak Ucup. Ya, sama-sama ya. Ya. Terima kasih, Pak. Ya.